Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Sahabat PK dimanapun berada, kita ketemu lagi di PK Channel dalam program Ba'da Subuh. Sobatku, pagi ini kita akan mengangkat topik tentang Pemilu 2024. Saya kasih judul Pemilu 2024, jangan berdarah-darah lagi. Saya ulangi, Pemilu 2024, jangan berdarah-darah lagi. Ada kata laginya ya. Saudaraku, KPU bersama pemerintah dan DPR telah menetapkan bahwa pemilu serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Hitungan bulan lagi, saudara. Tidak lama lagi akan dilaksanakan. Pemilu serentak ini setidaknya akan memilih 5 surat suara. Pemilihan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Kecuali untuk DKI Jakarta hanya 4 surat suara ya, karena tidak ada DPRD Kabupaten Kota. Jadi ada 5 surat suara yang akan dipilih nanti di bilik suara pada tanggal 14 Februari tersebut. Saudaraku, pengalaman kita di pemilu 2019 yang lalu itu adalah pemilu yang berdarah-darah. Baik dari sisi penyelenggara pemilu maupun dari sisi pemilih atau masyarakat luas. Dari penyelenggara pemilu kita masih ingat lebih dari 800 orang ya. Kalau nggak salah itu sekitar 894 petugas KPPS yang meninggal dunia. 894 petugas KPPS. Dan ada lebih dari 5.000 orang yang jatuh sakit. Nah, katanya itu akibat kelelahan dalam pelaksanaan pemilu yang begitu padat tersebut. Sampai sekarang juga masih menjadi tanda tanya penyebab yang sebenarnya kematian dari para petugas KPPS tersebut. Bayangkan saudara, lebih dari 800 orang. Itu yang tercatat ya, yang terdata, yang melapor. Yang sakit lebih dari 5.000 orang. Itu pun yang terdata. Mungkin ada lagi yang bisa jadi ada yang tidak terdata atau dia tidak melapor. Kenapa itu terjadi? Kalau kesimpulan yang kita terima itu kan karena kelelahan. Memang sangat wajar mereka kelelahan. Bayangkan 5 surat suara yang diproses dalam pemilihan yang berlangsung singkat itu. Kan pemilihan itu lebih kurang mulai dari jam 7 pagi sampai kira-kira jam 1 siang. Kemudian setelah itu penghitungan suara. Penghitungan suara berlangsung juga begitu panjang. Karena itu tadi, karena ada 5 surat suara yang harus direkap. Pengalaman kita di Jakarta saja, saya waktu itu kebetulan ikut keliling ya, pasca pemilihan itu, saya memantau beberapa TPS di Jakarta Timur, tepatnya di Kecamatan Matraman. Itu penghitungan itu ada yang selesai sampai jam 12 malam. Kemudian diantar ke kecamatan. Jam 1 malam masih ada aktivitas mengantar surat suara, sampai jam 2 bahkan juga ada. Bahkan di beberapa titik kita dengarkan sampai subuh. Bayangkan itu di Jakarta, sudah. Jakarta. Di Jakarta, di ibu kota yang fasilitasnya lengkap, listriknya lancar, masyarakatnya juga ramai, jalanan bagus, transportasi lancar. Bayangkan kalau di daerah yang terpencil, daerah di pelosok-pelosok desa, yang topografinya mungkin berbukit, bergelombang. Kalau Jakarta kan relatif datar topografinya. Bayangkan kalau daerah-daerah yang topografinya berbukit, berlembah, ada sungai, jembatannya rusak, jalannya bocor-bocor, dan seterusnya. Listrik kadang hidup, kadang mati. Jadi sangat rawan, saudara-saudara. Jadi wajar kalau kemudian petugas KPPS tersebut kelelahan. Sangat kelelahan. Nah, ini kan sebenarnya sudah lama dikritik. Pemilu presiden digabung dengan pemilu legislatif ini bermasalah. Secara teknis itu bermasalah tadi. Terlalu berat bagi penyelenggara pemilu. Secara substansi sebenarnya juga bermasalah. Menggabungkan pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif itu bermasalah, ya, karena saling mengganggu.
Jadinya nanti orang memilih presiden itu tidak lagi murni karena suara hatinya, bisa saja dia terpengaruh karena partainya, karena bersamaan dengan pemilihan legislatif oleh yang calon legislatif dari partai politik. Demikian juga dengan pemilihan partai politik, calon legislatif. Orang tidak murni lagi memilih calon anggota legislatif itu karena dia suka dengan orangnya atau partai politiknya, tapi juga terpengaruh partai politik itu memilih presiden siapa calon presiden partai politik ini gitu. Jadi tidak murni gitu. Kemudian juga dasar pemilihan ini kan yang diambil adalah kalau 2024 adalah hasil pemilu 2019. Ini kan sudah kadaluarsa sebenarnya. Hasil pemilihan pemilu 2019 itu kemudian dijadikan dasar untuk penetapan parliamentary threshold dan presidential threshold untuk pemilu 2024. Nah, ini soal lain ya. Jadi bermasalah sebenarnya, tapi apapun itu KPU dan pemerintah sudah menetapkan bahwa pemilu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Karena itu, dari sekarang kita sama-sama wanti-wanti, jangan sampai pemilu kali ini berdarah-darah lagi. Nah, tadi baru saya ungkap dari sisi penyelenggara pemilu. Dari sisi pemilih atau dari masyarakat. Kita ingat di saat-saat kampanye, itu gesekan antar pemilih, terutama pendukung calon presiden dan wakil presiden begitu kencang. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya, di media sosial misalnya. Dan tidak sedikit diantaranya yang kemudian harus berhadapan dengan hukum karena terprovokasi oleh hoax, oleh berita-berita yang tidak valid. Kemudian bisa jadi mereka kena jebakan Batman dan sebagainya. Dan ingat saudara, pada tanggal 22 Mei kalau nggak salah 2019 itu ada aksi demonstrasi para pendukung Prabowo Sandi untuk memprotes hasil pemilu. Yang mereka merasakan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Mereka protes di Bawaslu dan terjadi korban saudara-saudara. Banyak sekali korban ketika itu. Baik korban yang meninggal, kalau masalah ada sekitar 5 atau 6 orang gitu. Dan tidak sedikit yang luka-luka, bahkan puluhan orang, mungkin ratusan bahkan yang ditangkap di gelandang ke Polda Metro Jaya. Berdarah-darah saudara. Jadi mereka protes ketika itu ke Bawaslu, terjadi bentrokan sampai tengah malam. Ada yang meninggal, ada yang luka-luka, ada yang ditangkap. Dan itu terjadi karena Prabowo Sandi sebelumnya mengatakan akan melakukan perlawanan melalui people power jika dirasa pemilu itu tidak berlangsung jujur dan adil. Tapi apa yang terjadi saudara? Nyatanya Prabowo Sandi kemudian tidak jadi menggunakan jalur people power. Dia menggunakan jalur menggugat ke Mahkamah Konstitusi, ke MK. Jadi pemilihnya sudah di-prank gitu oleh Prabowo Sandi. Mereka sudah terlanjur demo besar-besaran dan sudah jatuh korban, kemudian Prabowo Sandi malah menempuh jalur ke MK. Dan lucunya saudara, setelah itu justru Prabowo bergabung dengan kabinet Jokowi Ma'ruf. Dan setelah itu disusul oleh Sandi. Nah, ini peringatan untuk Pak Prabowo dan Pak Sandi yang katanya juga mau maju lagi 2024. Pemilih Anda ketika itu kecewa. Mereka Anda prank. Anda kecewakan. Mereka sudah berdarah-darah, berjuang. Seolah-olah hidup mati mereka itu untuk Anda. Tapi kemudian Anda kecewakan. Nah, itu soal dari sisi pemilih ya. Jadi berat sekali memang pemilu yang digabung ini. Nah, karena itu sekali lagi kita tentu berharap jangan sampai insiden seperti 2019 ini kembali terulang di 2024. Tentu kuncinya adalah harus ada keadilan, keterbukaan, kejujuran dari penyelenggara pemilu. Agar apa? Agar kemudian pemilih tadi tidak protes, tidak berasumsi-asumsi yang tidak, berspekulasi yang tidak. Kalau semua proses terbuka, berjalan adil dan tidak ada perasaan dari masyarakat pendukung calon tertentu merasa
merasa tidak adil, tidak KPU berpihak kepada pihak tertentu atau pemerintah ataupun aparat keamanan misalnya tidak terkesan tidak independen, maka potensi pemilu berdarah-darah seperti yang kita sampaikan tadi sangat besar akan terjadi kembali. Nah, sekali lagi KPU, Bawaslu, termasuk pemerintah, aparatur keamanan, harap kiranya betul-betul independen, jujur, adil, seperti azas pemilu ya, luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Itu kunci pertama. Kunci kedua tentu KPU dan Bawaslu tentunya betul-betul menghitung pelaksanaan pemilu ini dengan cermat. Ya, dengan cermat betul. Nah, 5 surat suara yang tadi akan dipilih, dihitung betul berapa waktu yang akan dibutuhkan di TPS itu untuk pemilihan. Nah, ini nanti kaitannya adalah dengan jumlah pemilih per TPS. Misalnya kalau selama ini mungkin 300 orang per TPS, perlu dievaluasi apakah 300 itu terlalu banyak. Bisa dikurangi misalnya menjadi 250 atau 200 peserta saja per TPS, sehingga volume kerja KPPS itu tidak terlalu berat. Kemudian juga di saat penghitungan bisa lebih cepat gitu, tidak sampai malam. Nah, konsekuensinya memang jumlah TPS akan bertambah, kan menjadi lebih banyak. Nah, nggak apa-apa. Yang penting aman, efektif, dan efisien gitu ya. Jangan sampai dipaksakan seolah-olah KPU mampu, aman, seperti tahun kemarin 2019 ternyata berjatuhan korban. Padahal sebelumnya sudah banyak kritik, sudah banyak masukan dari masyarakat. Jadi dihitung betul dengan cermat, dengan teliti. Jangan memaksakan diri gitu ya, KPU. Karena yang korban nyatanya kemarin itu adalah di lapisan bawah, KPPS. Anda di KPU ke provinsi, KPU kabupaten kota, KPU pusat mungkin enak-enak saja, gaji Anda besar. Mereka yang di bawah itu gajinya kecil, kerja keras, berhadapan dengan nyawa coba. Bertaruh nyawa mereka. Belum lagi kalau ada protes. Bayangkan mereka begitu padatnya kerja mereka dari pagi sampai malam. Kalau terjadi protes misalnya dari pendukung salah satu pasangan calon presiden misalnya. Atau dari partai politik yang merasa ada kecurangan dan sebagainya. Betapa lelahnya petugas KPPS. Nah, ini saya kira betul-betul harus dihitung dengan cermat. Kemudian juga penegakan hukum, penegakan sanksi juga harus berlangsung secara adil tentunya. Secara adil. Jangan terkesan seperti politik belah bambu. Ada yang diangkat atau dibela, ada yang diinjak. Kalau misalnya, mohon maaf ya, kan terkesan selama ini kalau calon presiden misalnya didukung atau lebih cenderung didukung oleh pemerintah yang berkuasa atau partai politik yang berkuasa, itu akan mendapatkan keistimewaan. Kalau mereka salah misalnya, ya lebih mudah dimaafkan gitu. Tapi kalau pendukung calon presiden yang dari partai oposisi misalnya, itu salah sedikit saja langsung dikriminal, dipidana atau dikriminalisasi bahasa sekarang. Nah, tentu kita tidak berharap ini terjadi. Harus ada keadilan dalam pelaksanaan ini. Siapapun yang mau didukung calon presiden, siapapun partai politik apapun partai politik yang mau didukung, silakan saja. Diberikan kebebasan kepada masyarakat seluas-luasnya dan negara melindungi kebebasan mereka itu. Jadi kepada Bapak Presiden kita betul-betul meminta misalnya Pak Presiden jangan sampai Bapak berpihak dalam pemilu kali ini. Tentu saja Bapak punya pilihan siapa calon presiden yang akan Bapak dukung. Kita tahu misalnya sekarang sudah terbuka. Bapak cenderung akan memenangkan Ganjar Pranowo. Nggak apa-apa, itu hak Bapak secara pribadi. Tapi sebagai presiden, mohon maaf Pak Jokowi, Bapak tidak boleh memperlihatkan keberpihakan, apalagi menggunakan kekuasaan atau jabatan Bapak berikut dengan dengan fasilitas negara untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo misalnya. Kemarin-kemarin kan sudah terjadi, Bapak menggunakan pesawat kepresidenan untuk berangkat dengan Pak Ganjar Pranowo ke Solo. Kemudian kemarin juga pasca Lebaran Bapak mengumpulkan ketua-ketua partai politik koalisi
yang kebetulan sudah hampir semua menyatakan dukungan ke Ganjar Pranowo dan sebagian ke Prabowo, dikumpulkan di istana. Tapi partai politik yang mendukung Anies itu tidak diundang. Padahal Nasdem juga partai koalisi sebenarnya kan, partai koalisi pemerintahan, itu tidak diundang. Jadi ini masyarakat melihat ada semacam indikasi keberpihakan dari presiden. Tentu kita tidak menginginkan seperti itu ya. Kita baca di media, Pak Presiden menyatakan Bapak juga di samping Presiden juga politisi, juga masyarakat biasa. Iya, sebagai politisi, sebagai masyarakat, Bapak berhak menentukan pilihan Bapak. Tapi sebagai Presiden, kita berharap Bapak menjadi negarawan, berdiri di tengah, melindungi bangsa ini, mengayomi bangsa ini, mengayomi semua pemilih, semua pendukung calon presiden. Mau dukung Prabowo, mau dukung Ganjar, mau dukung Anies, silakan masyarakat itu. Dan Bapak harus melindungi mereka semua. Bapak harus mengantarkan pemilu kali ini 2024 ini menjadi pemilu yang damai, pemilu yang berhasil memilih calon presiden dan wakil presiden secara legitimate, diterima secara fair, secara objektif, diterima oleh masyarakat banyak, oleh pemilih kita, oleh rakyat kita. Jangan sampai sekali lagi menjadi pemilu yang berdarah-darah, pemilu yang kemudian menyisakan rasa sakit di hati masyarakat. Saya kira itu pesan kunci yang ingin kita sampaikan untuk pemilu 2024. Jadi jangan sampai terjadi kembali pemilu yang berdarah-darah. Kepada partai politik, kita juga mengingatkan bahwa Anda harus mengedukasi pemilih-pemilih Anda, pendukung Anda, agar kemudian melakukan kampanye secara beradab, melakukan kampanye secara akhlakul karimah, ditonjolkan gitu ya. Demikian juga kepada para pasangan presiden dan calon presiden. Nah, ini kan kalau misalnya calon presiden itu lebih dari 2, ada kemungkinan pemilihan presiden itu juga akan berlangsung 2 kali. Jadi 14 Februari pemilihan tahap pertama. Kalau misalnya nanti di antara calon presiden itu tidak ada yang mencapai suaranya 50% plus 1, maka pemilihan presiden akan ada tahap 2-nya. Sekarang kan yang muncul adalah calon presidennya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo. Nah, kalau jadi yang 3 ini maju atau mungkin ada calon yang baru nanti 3 atau 4 pasang, itu berpotensi terjadi 2 kali proses pemilihan presiden. Nah, ini juga akan menguras energi yang luar biasa saya kira. Tentu juga menguras anggaran negara yang juga tidak sedikit. Nah, potensi terjadinya gesekan di putaran 2 itu juga makin besar karena pemilih kan akan semakin emosional. Kan semakin emosional. Nah, kita juga berharap misalnya pada tokoh masyarakat termasuk pimpinan lembaga negara mengurangi tensi gesekan itu. Misalnya terminologi atau sebutan-sebutan yang negatif kepada para pendukung calon presiden itu diupayakan untuk ditiadakan atau diminimalkan, dikurangi. Misalnya sebutan kadrun, sebutan cebong, kampret tahun lalu kan, itu kan sangat tidak sehat. Atau tuduhan radikal, tuduhan pendukung khilafah, atau tuduhan pendukung PKI komunis, itu tidak sehat semua. Tidak sehat semua. Lebih baik kompetisi ini berlangsung secara fair, mengedepankan gagasan, ide, kemudian menelusuri rekam jejak para calon. Calon presiden kita misalnya 3 orang. Anies, apa pengalamannya? Bagaimana kemampuan dia untuk menerjemahkan atau memetakan kondisi bangsa ini dan apa solusi yang akan dia berikan? Itu yang harus kita ungkap. Ganjar Pranowo juga demikian. Sekarang beliau adalah gubernur Jawa Tengah. Kita lihat pengalamannya jadi gubernur Jawa Tengah seperti apa. Bagaimana dia menyelesaikan persoalan di Jawa Tengah. Sekarang viral misalnya jalan-jalan di Jawa Tengah pada rusak. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab Pak Ganjar tentunya. Tapi tidak bisa juga dibandingkan dengan Anies Baswedan
yang kemarin mimpin Jakarta. Jakarta itu anggarannya berlimpah. Wajar kalau kemudian Pak Anies jalan Jakarta bersih semua. Orang anggarannya ratusan triliun. Jadi kita harus fight juga ya. Demikian juga dengan Pak Prabowo. Bapak sebagai Menhan sekarang. Nah, itu kan kita lihat prestasi Pak Prabowo sebagai Menhan seperti apa. Jadi kita melihat prestasinya dan gagasannya. Rekam jejaknya seperti apa selama ini. Gagasannya seperti apa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Karena kata orang, ya, visi tanpa aksi adalah mimpi. Aksi tanpa visi adalah rutinitas. Jadi kalau misalnya kerja doang tanpa ada visi yang jelas, itu rutinitas. Jangan sampai hanya kita kerja doang. Saya kira demikian pesan kita bersama tentunya untuk pemilu 2024. Jangan lagi terjadi gesekan-gesekan yang mengarah kepada pemilu yang berdarah-darah. Saya kira ini permintaan kita semua, para sobat PK. Kita sampaikan kepada penyelenggara pemilu, pada presiden, kepada para pemimpin bangsa ini, kepada tokoh-tokoh partai politik, kepada para calon presiden dan para pendukungnya, para tim suksesnya. Mari kita lalui pemilu ini menjadi pemilu yang beradab, pemilu yang berkualitas, pemilu yang menonjolkan gagasan-gagasan bernas, yang menonjolkan prestasi-prestasi yang layak diakui. Bukan pemilu-pemilu yang provokatif, bukan pemilu yang agitatif. Sekiranya demikian, saudara-saudara, terlalu lama. Sampai jumpa di pemilu 2024, 14 Februari. Kita mencoblos dengan riang gembira dan kita berharap terpilih calon presiden dan wakil presiden yang benar-benar berpihak kepada rakyat, yang akan memajukan bangsa kita. Demikian juga dengan calon legislatif, calon anggota DPD, yang terpilih adalah yang terbaik dari calon-calon yang ada. Terima kasih saudara-saudaraku semua. Salam Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.